Hello and welcome. Welcome back di Antara Intuitif bersama saya, tarot trader tercinta kalian yang aduh kemarin aku udah pakai joke itu jadi nggak bisa. Oke. Iya, bersama saya Iswana Suhendar, bisa dipanggil Kadal. Malam ini bakal bawain tema readingan perubahan besar di bulan ini. Kalau kalian nonton ini di bulan Mei, ya bulan Mei, tapi eh, overall sih pilih kartu atau pick a cardku timeless, jadi ini bisa kalian temukan di bulan apapun, jadi nggak masalah kalau kalian nemuin ini eh, di bulan manapun gitu. Cuma aku niatkan sih ini perubahan besar yang terjadi di bulan ini, di bulan saat kalian nonton pilih kartu ini, gitu aja kali ya gampangnya. Nggak ada twist, nggak ada hal aneh-aneh di sini. Jadi benar-benar perubahan besar di bulan ini, ya udah. Ini sama perubahan besar yang terjadi di bulan ini. Kalau nggak di bulan ini ya pokoknya di bulan di kapanpun kalian menemukan video ini. Gampang, plain and simple, nggak aneh-aneh, nggak ada twist. Oke. Jadi oh iya, aku harus ya sebelum masuk ke signifikator aku harus ngingetin soal personal reading. Iya, minggu kemarin aku sempet coba tester satu dua buat ya masih di tongkronganku, masih teman-temanku buat bikin personal reading, dan dari situ aku ngerasa cukup percaya diri untuk ngerilis service, ya service. Kalau mungkin di salah satu grup aku sempat nge-mention personal reading ini sebagai sebuah project, enggak, ini kayaknya lebih ke service personal reading ini untuk ke publik, untuk ke ranah yang lebih luas. Jadi aku bakal ninggalin kontak WhatsAppku di bawah buat kalian tanya-tanya. Itu masih akun personal sih, belum belum dibikin akun bisnis. Jadi ya masih banyak PR lah. Tadinya aku mau bikin kayak dibikin server Discord aja kah gitu. Cuma kalau ngelihat, ya aku ngelihat demografi penontonku kayaknya bukan pengguna Discord. Jadi ya walaupun aku belum nanya ke kalian ya, ini kayak aku sotoinya aja, ini orang-orang penontonku kayaknya nggak akan pakai Discord sih. Itu sotoinya aku aja, ngelihat data, ngelihat statistik. Cuma gampangnya mungkin kemarin yang aku pikir ya biar gampang diakses, biar gampang di hubungin, ya kasih nomor WhatsApp aja. Makanya aku tinggalin kontak WhatsAppku di bawah buat buat itu, walaupun agak riskan ya. Ntar gimana kalau yang ngekontak orang iseng doang, ya nggak apa-apa, orang iseng mah diisengin aja lagi. Iya. Iya, nggak apa-apa kalian kalau gabut terus nemu kontak WhatsAppku di bawah terus pengen ngechat, ya nggak apa-apa, aku apa sih, aku jawab juga pas lagi gabut gitu. Maksudnya ya, ya nggak semenakutkan itu dal, ya that's the point. Aku sempat ada kegelisahan gitu kalau nge-share kontak pribadiku ke publik gitu, ke orang banyak. But anyway, di sini mungkin karena konteksnya di sini buat personal reading, nggak cuma kalian kali ya yang bakal dapat treat, yang bakal di treat secara personally di sini. Dalam hal tarot readingnya aku juga bakal nge-present diriku dengan lebih personal kali. Nggak, maksudnya nggak dalam artian aku bakal lebih banyak curhat di sini, enggak. Di sini mungkin aku bakal lebih ngebuka diri, ya dia kayaknya bakal lebih ngebuka diri untuk bisa diajak berdialog. Soalnya yang udah pendekatanku terhadap personal reading atau tarot reading bukan ya pendekatan yang lebih dialog gitu, bukan pendekatan yang kamu kasih apa sih, kamu nanya apa gitu terus aku jawab ya udah itu jawab putus kayak gitu, enggak sih. Jadi nggak nyaman juga sebenarnya. Ini masalah aku dari awal gitu, kalau aku tuh nggak mau dicap atau dianggap sebagai dukun dengan melakukan ini gitu. Makanya biar gimana pun kayak ini mah apa sih, tarot trading tuh just entertainment purpose. Kalau pada akhirnya kalian punya masalah serius yang butuh apa ya, butuh datang konsultasi ke profesional, ya bakal aku sarankan ke situ. Aku bukan dukun yang, ya aku nggak begitu cara kerjanya. Aku nggak sedang berdukun di sini. Kayak ngapain juga. Aku bikin konten di YouTube dan aku ngerasa kalau
pengalaman atau experience yang aku tawarkan di konten sehari-hariku bisa bisa ngasih value lebih. Eh, kalau di kalau di serve atau disajikan dalam bungkus yang lebih personal, kenapa enggak? Mungkin eh, gampangnya personal reading yang aku tawarkan di sini, aku nggak akan solusi oriented juga. Aku bakal lebih fokus ke mengenali kendala sebenarnya tuh apa. Jadi soal solusinya aku balikin lagi ke kalian, tapi aku bakal ngasih tahu kalau kalian mungkin ada masalah di sini. Ya, masalah kalian mau nerima itu atau mau denial soal itu aku balikin lagi ya ke kalian. Cuma dan ini uh, for entertainment only. Agak ya, makanya aku nggak ngasih solusi di sini. Ya, agak apa sih? Aku nggak tahu ya tarot trader yang lain juga menawarkan hal yang sama, cuma di sini aku harus sangat hati-hati soalnya aku nggak tahu nih ekspektasi orang kayak gimana kalau kalau muncul ke readingan ke personal reading kayak gitu. Soalnya aku sempet nyobain personal reading terus kayak readernya, oh nggak bisa, kita nggak bisa jawab pertanyaan kayak gitu, terus kayak wait, what, how, ya udah gitu. Ya mungkin kayak ini hal baru juga dan masih trial and error, cuma penekananku adalah di sini aku nggak mencari solusi, aku bakal fokus untuk mengenali problem apa sih masalahnya di mana, dan pendekatanku bakal lebih fun, bakal lebih gimmick. Maksudnya kayak biasa aja, aku di sini bakal lebih fun, bakal lebih gimmick, nggak yang serius kayak kamu lagi konsultasi sama psikolog, nggak serius. Kalau kalian ngarepnya gitu, aku nggak akan begitu. Aku bakal tetap tetap bawainnya dengan lebih fun, bakal lebih storytelling. Jadi gitu aja soal personal reading dan apa yang aku tawarkan di service itu. Ya, di service itu kontak WhatsAppnya bakal aku tinggalin di kolom deskripsi, di deskripsi di bawah. Oke, balik ke readingan kalian. Temanya malam ini perubahan besar bulan ini. Timeless reading, kapanpun kalian menemukan video ini, berarti di bulan itu. Well, anyway, nggak harus di bulan itu juga sih. Ini timeless. Aneh ya, bikin readingan timeless tapi ada bulan ininya. Ada rentang waktunya. Kan timeless gimana sih? Grup 1, kalian punya Page of Swords sebagai signifikator. Grup 2, kalian punya Ace of Coin. Grup 3, kalian punya Two of Swords. Oke, signifikatornya grup 1, Page of Swords. Grup 2, Ace of Coin. Grup 3, Two of Swords, sorry. Grup 3, Two of Swords. Ya, soalnya kayak 1, 2, 3. Tapi kok P1, 2. Oke, kalau udah bisa memutuskan, kalau udah tahu kalian bakal kemana, di ya dipilih kartu ini ya. Kalau kalian mau kemana soal hidup, kayaknya itu keputusan yang agak panjang. Kita ketemu di grup kalian. Iya, welcome grup 1. Iya, recording lagi nih kita minggu ini. Malam ini aku bawain tema perubahan besar di bulan ini. Aku makin sini udah makin pro, aku udah nggak harus nyari contekan. Kayaknya makin makin kompeten dan rasanya gimana ya? Cukup percaya diri lah. Ya, walaupun nggak percaya banget gitu. Walaupun aku lagi duduk, jadinya percaya duduk. Tapi nggak apa-apa. Anyway, grup 1, perubahan besar di bulan ini. Aku ngerasa kalau ngeliat Page of Swords di sini ya, ada hal yang lagi giat-giatnya atau rajin-rajinnya kamu pelajarin. Ya, ada semangat kayak, tau gak sih semangat anak yang siap di ospek gitu? Gak tau ya. Ya, itu udah lama banget sih aku juga gak di ospek. Cuma ada perasaan yang ini aku mulai lagi dari nol, dan aku nggak berarti mulai dari nol tuh nggak selalu buruk ya. Cuma
it's a lot of room for improvement gitu kali ya. Jatuhnya jadi walaupun mungkin bisa jadi overwhelm gitu karena saking banyaknya yang harus dipelajari, mungkin konteksnya bisa apa ya, pekerjaan baru mungkin, atau ada masih di pekerjaan yang sama cuma ada di posisi yang baru kayak gitu. Aku nggak tahu sih, itu abstrak banget. Cuma ya, you know what I mean lah, maksudnya ada hal baru yang menuntut kamu untuk belajar lagi gitu kali gampangnya. Dan crossing the reading kita punya strength. Ini yang ku bilang, hal baru ini bakal terasa sangat challenging, bakal terasa sangat menantang ya. Balik lagi ke kalian ya, kalian tipe yang suka tantangan atau enggak? Jangan salah, orang yang suka tantangan tuh nggak selalu, kan kalau ada tuh di wawancara kerja kadang apa sih di apa ya, kamu tipikal yang suka tantangan atau enggak kayak gitu. Itu bisa jadi nggak selamanya suka tantangan adalah trait yang positif ya. Aku mau ke situ larinya. Soalnya dan kayaknya di kasus kalian sih ini cukup daunting. Daunting tuh apa ya? Menantang dalam artian kalian jadinya meragukan kemampuan kalian sendiri bisa nggak ngadepinnya, ngatasin masalah ini. Ya, nggak selalu masalah sih, maksudnya kayak kalian bisa nggak sih apa sih, jadi kalian punya kapasitasnya nggak ya, atau kalian punya kompetensinya nggak untuk mengatasi tantangan ini. Dan ya kadang aku bilang gini kayaknya buat orang-orang yang tiap kali atau tiap kali wawancara kerja atau interview tuh, tiap kali ditanya kamu suka tantangan atau enggak, mereka yang jawab enggak. Ya walaupun kalau ya itu nggak selalu jadi hal yang buruk, oke? Nggak suka tantangan atau milih hidup yang alon-alon aja gitu, nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak tantangannya, itu juga hal yang baik kok. Serius, dulu aku sempat interview kerja, dan waktu itu aku masih 20-an awal gitu. Aku emang sangat-sangat suka tantangan gitu, sampai kayak jatuhnya aku dikerjain men. karena interview kerja gitu kayak, yaudah kamu kan suka tantangan ya, yaudah cuci filter AC. Itu serius kerjaan saya, Pak. Ya, gak apa-apa, kamu masih semangat, kamu masih muda, ayo tantangan baru, belajar. Tapi Pak, apakah harus saya yang nyuci filter AC? Gak, maksudnya di kerjaan lain juga, maksudnya di kerjaan lain aku sempat ada di posisi yang emang mengharuskan aku ngerjain itu. Cuma di sini gitu aku rada mempertanyakan, serius man, di sini ini masih harus nyuci filter AC? Wow. Duh, ya itu konteksnya kayak apa ya, itu udah beda tempat kerja. Di tempat kerja sebelumnya aku masih, waktu itu belum kerja, waktu itu masih magang. Terus ya anak magang mah, apalagi anak magang anak teknik disuruh kotor-kotor gitu ya, kita mah senang-senang aja dikerjain begitu. Dan emang apa ya, secara SOP juga ada di support gitu, ada pakaian khususnya kalau kerja kotor-kotoran begitu. Nah ini kerja di front house, cuci AC, kayak nggak cuci AC-nya harus sekarang gitu. Aduh anjir, itu di kayaknya ya aku tahu jam operasionalnya lagi sepi ya, tapi sepi menuju ke ramai gitu, terus kayak nyuci filter AC, really aja. Aku mikirnya ya harusnya aku ganti seragam, nggak pakai seragam front house juga gitu, at least biarkan aku pakai wear pack kayak gitu kayak. Jadi biar ntar begitu begitu masuk service hour gitu, jam-jam rame, jam-jam restoran rame, bajuku nggak kotor sendirian gitu. Aku nggak suka dari nyuci filter AC itu kotornya. Dan kalau kerja di front house, di resto, di
ya jadi server gitu tuh aku nggak mau kelihatan kotor, makanya aku rada mengeluh kayak, ya tapi seniorku bilang kamu kan suka tantangan. Berat. Ya nggak selalu suka tantangan adalah trait yang baik, dan nggak semua apa nggak selalu hidup tuh 24 hour tuh apa sih 24/7 tuh tantangan semua. Nggak, kadang kita butuh agak slow down agak. Dan terutama buat kalian ya, kayaknya Page of Sword di sini karena dia masih baru, karena dia apa ya, iya masih masih novice. Dia butuh banyak waktu untuk berkembang, dan kayaknya aku udah sering bilang deh kok, kalau di masa belajar atau masa kita improvement atau development itu kita harus ada, atau idealnya kita ada di uh, lingkungan yang aman. Maksudnya lingkungan yang aman buat kita berkembang, ngerti gak sih? Jadi tantangannya ada gitu, pelajarannya ada, cuma nggak nggak ada stake-nya gitu, atau nggak ada taruhannya. Kalau ini gagal kamu selesai, nggak boleh gitu. Kalau kita mau belajar tuh mindset kita kalau belajar ya, kalau ini gagal kita coba lagi. Cuma kadang hal seperti itu kayaknya agak disalahpahami oleh kebanyakan orang yang aku lihat. Soalnya ya udah, kalau kamu gagal di sini ya kelar gitu. Ya tapi kan saya masih belajar kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak mindset dimana mindset belajar mah ya, kalau kita gagal ya kita coba lagi dengan cara yang baru tentu saja gitu, dengan cara yang lebih baik. Cuma kalau lingkungan sekitarnya udah terlalu cutthroat tuh kayak, aduh aku nggak tahu cutthroat ya, udah sekeras itu kali ya, yang dimana kita ngelakuin kesalahan kecil aja bakal berakibat fatal. Itu bukan lingkungan buat belajar, men, serius. Jadi ya harus disadari. Kadang kita, aku sangat Page of Sword, masa-masa mudaku sangat Page of Sword. Jadi kadang aku ngeliat lingkungan ini nge-support nggak ya buat perkembanganku ke depannya kayak gitu. Kayak kalau apa ya, dan aku nggak tahu masih berlaku nggak ya, kayak anak-anak muda, anjir kayak udah tua aja sih kadang. Anak-anak muda sekarang masih ngalamin nggak sih masa-masa kayak gitu, yang dimana seolah nggak, apalagi di lingkungan kerja lagi, seolah kita nggak boleh salah sedikit pun. Kalau salah ya udah, salah langsung di-cut di situ, atau langsung dapat penalti atau peringatan. Ya aku tahu lingkungan kerja keras ya, cuma untuk ya even untuk karyawan baru sekalipun ada masa trainingnya. Bukan, masa training tuh seperti itu, kita dapat pelajaran, kita dapat strength, jadi kayak kekuatan kita dilatih, tapi itu tetap di lingkungan yang terkontrol dan aman buat kitanya, supaya nggak membahayakan buat diri kita dan buat lingkungan sekitar. Jangan salah loh, orang yang lagi belajar itu bisa jadi berbahaya buat dirinya dan orang-orang sekitarnya. Iya makanya makanya tahu gak sih, mobil-mobil kursus mengemudi kan suka dikasih tanda jaga jarak, soalnya orang yang sedang belajar bisa jadi membahayakan buat dirinya dan orang-orang sekitarnya. Oke. Ini yang tadi gue bilang. Lo kalau lagi belajar nyetir jangan kebut-kebutan. Iya emang. Aku tadinya mau dari situ mau aku terusin ke cerita yang kayak yang itu sih. Ya, makanya kalau lo belajar nyetir jangan kebut-kebutan. Cuma ngeliat Chariot ini kesannya kalian emang kayak, ya bawaannya emang pengen kebut-kebutan deh kayak. Ini aku lagi belajar, terus aku pengen belajar langsung ngegas aja, langsung ngeng. Ntar deh. Aku nggak tahu, aku masih mempertimbangkan kalau bahas itu panjang atau enggak. Cuma pelajaran yang didapat dengan singkat mungkin hasilnya atau dampaknya bakal berbeda dengan pelajaran yang kamu terima dalam jangka waktu yang panjang. Ya kalau konteksnya di sini kamu rintangannya atau
dari apa ya, ya rintangannya adalah strength, jadi harapannya kamu dalam proses belajar ini bakal dapet strength atau bakal dapet kekuatan baru atau apalah itu, kayak ya kalau kamu emang jadi nggak bisa buru-buru lah gitu, jadi nggak bisa buru-buru kayaknya. Ya, ini yang aku bilang nggak bisa buru-buru, ada King of Coins dia cukup apa ya, dia cukup dia pelan tapi dia nggak, dia strategis gitu kali ya, maksudnya dia slow tapi dia bijak melihat keadaan, dia nggak gerasa gerusu, dia tahu kapan harus bertindak, kapan harus berhenti. Yang kadang chariot ini lupa kapan waktunya buat berhenti, taunya ngegas aja kayak gitu, didukung, dan itu kayak ngasih apa ya, ngasih lampu hijau gitu ke Page of Swords buat aku pengen cepet-cepet gitu. Aku nggak tahu apa kalian lagi lari dari apa ya, grup satu. Kok bawaannya kayak kalian pengen segera untuk bla 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 insert kegiatan atau insert, iya kalian pengen segera bla 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 apalah itu, aku nggak tahu. Kayaknya aku tahu. Cuma kok gitu sih, maksudnya aku udah bilang kan tadi soal kalau pengen pelajarannya itu berbekas gitu, berdampak besar di hidup kalian nggak bisa mengharapkan pelajaran itu bakal selesai dalam waktu yang singkat, kayak sejam 2 jam kelar terus kalian kuasain itu, enggak. Bukan itu maksudnya. Ya kalau pada akhirnya Six of Swords di sini menandakan adanya keinginan untuk hijrah gitu, untuk berpindah, atau kaliannya sendiri emang lagi di masa transisi gitu dan emang harus cepet-cepet ada tuntutan untuk segera menguasai hal baru ini, ya it's okay. Cuma kalau pada akhirnya ekspektasi kalian adalah dengan kalian seolah ngambil jalur cepat gitu buat nguasain hal ini, buat mengerti hal ini gitu, dan harapannya adalah kalian dalam waktu yang singkat ini akan begitu saja menjadi ahli gitu. Ya, ini aku harus bilang harapan kalian tidak realistis. Iya, nggak bisa kalian sampai di level yang bijak itu dalam waktu singkat. Nggak ada jalan pintas menuju self mastery. Apa sih kok jadi self mastery, cuma ya yang aku lihat di jelas di sini ada semacam urgensi kalau kamu harus segera menguasai hal ini, kamu harus segera memahami hal ini. Cuma kekhawatiran aku adalah ekspektasi kalian jadinya nggak realistis. Yang tadi aku bilang, ada tuntutan untuk kalian bisa jadi ahli dengan segera, jadi bijak, jadi jadi authority atau jadi ahli gitu. Cuma kalau waktu yang mau atau waktu yang bisa kalian curahkan di sini ya nggak lama-lama amat gitu, kayak kalinya sendiri lagi buru-buru atau nggak punya waktu banyak buat dihabisin di sini, nggak begitu. Ya aku tahu judulnya kayak perubahan besar apa tadi, bukan, aku lupa, perubahan besar di bulan ini ya, tapi dan mungkin emang ini bakal terjadi dalam waktu sebulan. Jangan salah, sebulan tuh
nggak sebentar juga. Sebenarnya ya buat training kerjaan level operator kayak sebulan lebih dari cukup deh. Jadi itu bisa, cuma kalau ekspektasinya lebih dari itu gitu, tiba-tiba oke, udah beres training ini aku bakal siap jadi supervisor atau jadi manajer kayak gitu. Ya lu trainingnya aja buat operator nyet. Kenapa sih? Gak gak realistis gitu. Jadi untuk hal itu gitu, untuk ya ini kayak yang aku lihat strength di sini adalah gimana kalian memproyeksikan diri kalian dan apa yang kalian ketahui saat ini dengan apa yang harapannya bakal kalian capai di masa depan. Tapi masa depan ini masih butuh banyak waktu guys, nggak bisa secepat itu. Agak gak realistis, agak lucu aja sih. Lucu dalam artian yang analogi yang tadi gue bilang, kayak oke, bulan ini aku training buat jadi operator apa ya, mesin ini atau line ini gitu, atau apa ya, atau bagian ini. Apakah begitu waktu training selesai kalian bakal bisa langsung jadi supervisornya kah atau manajernya kah? Kan enggak. Ya udah, yang penting kalian kuasai dulu apa yang kalian tahu di situ, apa yang bisa kalian pahami, kalian kuasai itu aja dulu, nggak usah terlalu jauh. Self image-nya dibikin lebih grounded kali ya. Dan ada something di di 3 kartu ini, Chariot, Strength sama Emperor. Ini jelas apa ya, kayak 3 kombinasi kartu yang menarik, dalam artian ini tiga-tiganya kuat, tiga-tiganya ada sense of conquering, ada perasaan, atau ini kartu penakluk sekali. Jadi dan itu nggak apa ya, kayak itu sosok atau sosok ideal mungkin yang sedang kalian cari di sini, dan itu nggak tercerminkan dengan baik gitu. Maksudnya kalau ngeliat 3 kartunya, Strength, Emperor, Chariot, terus di 3 yang lain adalah Sword, King of Coin sama Six of Sword. Jadi kerasa banget ini nggak balance kalau ngeliat 3 kartu ini. Jadi antara yang kalian ingin capai atau yang kalian proyeksikan dari dalam diri kalian keluar dengan apa yang sedang kalian alami saat ini atau apa yang sedang kalian kerjakan di sini, rasanya belum sepenuhnya sinkron. Dan terutama ngeliat Page of Swords sama Six of Swords di sini, mungkin yang bisa bikin ini lebih balance adalah yang bikin ini nggak terlalu jomplang adalah King of Coins di sini, yang aku artikan sebagai kalian masih butuh waktu cukup lama buat sampai ke sini. Cuma doanya ada, ya cita-citanya ada, kalian belum sampai di situ aja. Dan kadang menerima posisi kita belum sampai di tempat yang kita cita-citakan adalah hal yang tepat, langkah yang baik untuk sampai ke tempat itu. Itu bikin kita lebih grounded, oke? Nggak delusional. Kan ada gitu kan orang yang, ini orang apa sih, baru aja mulai tapi ngomongnya kok udah gede banget gitu. Ya itu yang coba aku hindari di sini. Oke, di sini ada di questionnaire kita punya Seven of Swords. Ini yang tadi aku bilang. Ya walaupun akhirnya Six of Swords ini sampai ke Seven of Swords, cuma kecurangan di sini, atau ini kayak turning the blind eye, atau yang tadi aku jelasin soal apa yang mungkin kedepannya bisa kalian hindari. Soalnya turning the blind eye itu kayak ya apa ya, ada hal yang kamu sengaja nggak lihat atau sengaja apa sih acuh, aku nggak tahu penggunaannya gimana. Maksudnya ada hal yang sengaja kamu
hindari. Kayak agak curang dikit, agak ngebohong-bohong dikit, takutnya di sini kalian malah ngebohongin diri kalian sendiri, yang mana to some ya, di level tertentu ngebohongin diri sendiri diperlukan gitu, cuma tetap grounded ya. Ya, environmentnya ada Four of Coins. Kalau ngelihat Seven of Swords di sini yang dia benar-benar memegang erat pedang bawaannya dengan Four of Coins di sini, ini aku ngerasa ada agak sinkron lah, soalnya apapun yang sedang kalian kerjakan saat ini, apapun yang sedang kalian usahakan, apapun konteksnya itu, ini jelas hal yang kalian banggakan, ini jelas hal yang kalian kalian jaga baik-baik, maksudnya benar-benar dekat di hati kalian, atau benar-benar ingin kalian pertahankan. Dan itu yang bikin dan ada kebanggaan juga gitu, terutama dengan kalau ngeliat 3 arkana ini lagi gitu, Strength, Emperor, sama Chariot. Kalian bangga banget dengan apa yang kalian kerjain di sini, kalian bangga banget. Cuma jatuhnya kalau kebanggaan itu akhirnya menjadi kesombongan, nah itu yang bikin kayak, soalnya kebanggaan ini dia masih self image yang ada, ngerti gak sih? Self image tuh kayak, kebanggaan ini datangnya dari cara kalian ngelihat diri kalian di masa depan, yang mana itu masih di masa depan gitu. Ngelihat ini, kebanggaan ini datangnya adalah dari cara kalian melihat potensi diri kalian sendiri, yang mana itu masih potensi kayak gitu, belum terwujud. Jangan dulu bisa ya, kebanggaannya bisa di keep to yourself dulu kayak gitu. Kebanggaannya bisa disimpan buat diri kamu sendiri dulu. Pakai kebanggaan itu untuk bertahan di masa-masa sulit. Soalnya apalagi masa-masa belajar, kita mungkin ya sering bakal banyak nemuin di masa belajar kita ngerasa insecure, kita ngerasa kurang, kita ngerasa nggak pantas, nggak cocok. Nah, gunakan kebanggaan itu untuk mengobati insecure-nya kamu di situ. Jangan gunakan kebanggaan kamu untuk ya tahu lah hal-hal negatif yang lainnya kayak gitu. Kadang aku bisa tahu orang ini lagi insecure dengan apa yang dia miliki saat dia menyombongkan apa yang dia miliki, serius. Jangan gunakan kebanggaan kalian untuk hal itu. Hopes and Fear-nya ada Queen of Coins. Nah ini ya, ada counterpart di King of Coins sama Queen of Coins. Ada kemakmuran, ada abundance, ada keberlimpahan. Dan aku pikir Queen of Coins di sini lebih grounded, interpretasi yang lebih grounded, yang lebih make sense. Iya, serius loh, Queen of Coins di sini lebih make sense, lebih grounded ketimbang Strength, Emperor, sama Chariot di sini. Ini kesannya grandios gitu, kayak kayak angan-angan yang terlalu besar, yang jatuhnya kayak grandios gitu, terlalu megah gitu angan-angan. Queen of Coins ini lebih membumi, lebih lebih grounded. Dia ada kebanggaannya tapi nggak bikin Queen of Coins jadi sombong. Malah dengan keberlimpahannya, Queen of Coins itu sifatnya jadi berbagi terhadap sesama. Dia nggak bisa ngekip keberlimpahannya buat dirinya sendiri, makanya dia harus bagikan ke orang-orang sekitarnya. Dan di outcomes-nya ada 8 of Wands. Tetep ya konsisten, kalian pengen buru-buru ini kelar. Nggak tahu nih kayak apa sih, padahal mah ya masa-masa belajar mah dinikmatin aja. Siapa tahu kalian akhirnya mempelajari hal yang bisa menolong diri kalian di kemudian hari. Nggak usah seburu-buru itu. Cuma nggak tahu juga sih, mungkin emang nggak bisa, nggak punya waktu sebanyak itu mungkin kalian secara pribadi. Harus cepat-cepat ini kelar, harus cepat-cepat ini selesai, harus cepat-cepat dikuasai hal ini. Jadi ya nggak apa-apa lah.
Ya, grup satu perubahan besar di bulan ini. Kayaknya ini bisa jadi di bulan ini sih kalau konteksnya tadi yang aku bilang. Ya kalian lagi bulan ini lagi training kayak gitu terus kalian pengen cepet kelar. Ya syukurnya kalau gitu jadi it makes everything more simple kayak gitu. Cuma ya kalaupun konteksnya lebih luas lagi dan kalaupun konteksnya nggak sampai di bulan ini gitu, aku rasa yang tadi aku bilang soal gimana kalian lebih grounded, kalian uh, lebih grounded, lebih realistis ngelihat perkembangan, ngelihat potensi diri kalian itu, ya itu aku harap itu applicable soalnya ya aku agak gimana ngeliat six of uh, six of sword, seven of sword, sama four of coins, terus strength emperor chariot, terus page of sword kayak nggak apa ya, itu yang tadi aku bilang. Gunakan kebanggaan kalian untuk mengobati rasa insecure kalian. Iya, cuma nggak berarti kalian nggak tahu ya, gituan tuh agak agak ribet dan rumit, jadi rubit. But anyway, grup satu kayaknya begitu aja. Aduh, kalau diterusin aku bakal personal. Maksudnya kemarin aku ngeliat ada temanku yang begitu juga kelakuannya. Aku menahan diri untuk nggak ngeran. Jadi kayaknya readingannya sampai sini aja dulu grup satu. Thank you banget buat waktunya. Thank you banget buat supportnya, buat subs, like, sama kata-kata baik yang kalian tinggalkan di kolom komentar. Oh iya, aku personal reading ya. Aku kayaknya udah bikin term of service-nya. Cuma tadinya aku mau bikin kayak server Discord gitu buat nge-manage-nya. Cuma aku pengen bikin lebih sederhana aja dulu. Jadi aku tinggalin nomor WhatsAppku di bawah. Jadi kalau kalian ada minat buat personal reading atau ngobrol-ngobrol lagi gabut kayak gitu, ya nggak apa-apa sih, aku juga kadang gitu. Ya kalau kalian niatnya ngobrol ngisi waktu gabut, aku juga bakal layaninnya buat ngisi waktu gabut gitu. Serius, aku kadang kalau lagi gabut gitu nggak ke orang ya, ke temanku biasanya gitu, kayak ngirim memes kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih, cuma ya itu niatnya personal reading ya. Ya aku udah nyiapin term of service-nya, jadi tanya-tanya aja di bawah sini, aku tinggalin nomor WhatsAppku atau kontak WhatsAppku di bawah. Oke, grup 1 kalian selamat malam, have a good night. Iya, welcome grup 2. Malam ini tema yang aku bawain perubahan besar di bulan ini. Ya, perubahan besar di bulan ini. Agak redundant gak sih? Kayak aku ngerasa perubahan besar di bulan ini, aku ngerasa sih wording atau pemilihan katanya masih bisa aku perbaiki di sini. Kayak perubahannya harus besar ya, adalah bentar, perubahan besar tuh kayak gimana? Kan besar kecil tuh harus ada perbandingannya. Kalau ada perubahan besar itu mengindikasikan ada perubahan kecil. Nah, si perubahan kecil ini kecilnya sekecil apa dan besar ini besarnya sebesar apa? Ya, aku mulai mikir gitu tadi pas mau recording, kayak iya ya, wordingnya bisa perubahan besar atau perubahan di bulan ini. Tapi ya perubahan aja kayak gak ngegigit gitu, kayak gak ada hooknya. Perubahan aja mah ya kita apa sih, ganti baju juga kan perubahan baju, nggak, maksudnya nggak. Anyway, perubahan besar di bulan ini. Grup 2 kalau ngeliat Ace of Coins di sini kayaknya perubahannya mau gak mau aku bakal bilang ini perubahan soal hal materialistik dalam, ya bisa jadi ini soal finansial kalian, yang pertama terpikir tuh kalian mungkin kepikiran ada source income baru, ada sumber pendapatan baru yang mungkin aku nggak tahu ya, ini masih jadi potensi soalnya, cuma kayaknya sih bisa kayak gitu. Hasilnya mungkin sekarang nggak terlalu kelihatan, cuma kayaknya sih bisa, kayaknya sih
Kayaknya bisa sih dikejar. Ya, terus ya tadi ya, yang bikin aku mikirnya kenapa kenapa penggunaan kataku agak redundant. Itu soalnya kayak perubahan besar di bulan ini, terus ngeliat kayak nih orang di Ace of Coin ini badannya besar, bawa koin besar, kayak ya perubahannya pasti besar sih. Ya, ngerti gak sih kenapa tadi aku mikir gitu? Soalnya orang ini kelihatan besar dibandingkan dengan rusa yang ada di sini. Terus koin ini terlihat besar dibandingkan dengan gunung yang ada di belakang sana, ngerti gak sih? Makanya aku kalau ngomongin besar dan kecil tuh harus ada perbandingannya. Besar kecil tuh nggak bisa berdiri sendiri. Maksud aku ke situ. Ya, besar dan kecil tuh nggak bisa berdiri sendiri. Maksud aku ke situ. Jadi mungkin itu juga yang terjadi di hidup ya sama kalian di bulan ini. Kalian ngerasa hal ini besar atau hal ini worth it buat dikejar, soalnya dibandingkan dengan bulan-bulan lalu ini signifikan nih perbedaannya. Ini jelas kelihatan lebih besar. Agak aneh gak sih, kayak aku terlalu abstrak gak sih? Ya pokoknya gitu deh. Oke, crossing the reading kita punya death. Ya mau gak mau aku bakal bilang perubahan besar ini menuntut perubahan juga di diri kalian. Mungkin yang karena dia crossing the reading, mungkin yang pada akhirnya menghalangi kamu untuk mengejar prospek baru ini bisa jadi sebelumnya kalian sempat kehilangan sumber pendapatan kalian, dan itu agak telak gitu. Maksudnya ya itu pukulan telak yang sebelumnya kalian kayak sempat kehilangan pekerjaan atau sempat apa ya sempat nggak dibayar di proyek sebelumnya, atau dan itu bikin kalian buat agak ragu buat ngejar kesempatan baru ini. Soalnya separuh dari diri kalian masih holding on, itu yang gue rasain. Separuh dari diri kalian masih belum sepenuhnya move on. Ya, aku pakai istilah move on di sini dalam konteks non relationship. Jadi separuh dari diri kalian masih ngerasa kalau kerjaan yang kalian kerjain kemarin tuh masih worth it. Cuma emang sialnya aja gitu. Ngerti gak sih, kayak kalian masih jadi yang aku pikirin adalah kelak kalau kalian dapat kerjaan lagi gitu. Ya kalau kemarin kalian kerjaannya diberhentikan kayak gitu, kelak kalau kalian dapat kerjaan lagi, si etos kerjanya kurang lebih bakal tetap sama dengan etos kerja yang kalian lakukan atau yang kalian aplikasikan, kalian praktekkan di kerjaan kalian sebelumnya. Dan aku rasa itu yang jadi penghambatnya, soalnya kesempatan baru ini menuntut diri kalian yang baru. Ya like a snake shedding its skin. Ngerti gak sih, kayak ular yang istilahnya shedding tuh apa sih, kayak dia melepaskan kulit lamanya kayak gitu. Perubahan baru ini butuh kalian untuk melepaskan kebiasaan lama kalian, atau apa ya, ini bisa agak menakutkan, aku tahu, apalagi kalau kalian udah melakukan kerjaan itu cukup lama, terus kalian harus mulai kerjaan baru atau mulai di tempat kerja baru, terus lingkungannya udah beda, terus kalian nggak bisa lagi pakai cara yang sama di sini. Mindset lama kalian udah jadi gak relevan lagi di sini, terus kayak ya serius banget, itu menakutkan. Apa yang kalian tahu sebagai benar dan salah sekarang di challenge gitu, kayak ditantang kalau di sini masih relevan gak benar dan salah yang aku yakini selama ini. Agak ekstrim sih kalau mikir ke situ, cuma ya ngerti lah maksudku kemana. Belakangan aku
Ya belakangan aku agak, ya belakangan aku nggak sekeras kepala itu untuk menjelaskan sesuatu. Jadi pada akhirnya kalau aku udah ngerasa ini udah terlalu sulit buat aku jelasin, aku nyerah. Jadi ujung-ujungnya aku tutup dengan kalimat itu, ya ngerti lah aku maksudnya kemana. Padahal belum tentu juga orang ngerti gitu, serius. Itu cuma aku udah capek aja, udah males aja kayak aku jelasin gak sih? Kadang begitu ya, aku ngerasa kayak di kepala aku ini jelas, tapi gimana cara nyampeinnya ke orang ya. Tapi ngerti lah ya kalian maksudnya kemana kayak gitu. Capek sendiri juga aku kalau terlalu, kalau terlalu dipikirin atau terlalu kayak kesannya terlalu effort buat menjelaskan hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting banget sih. Kita bisa move on dari topik pembicaraan itu. Ya, Seven of Coins ini yang tadi aku bilang, kayak kemungkinan kamu di kerjaan yang sebelumnya udah ngabisin waktu yang cukup lama, dan gak cuma waktu, kayak effortnya juga cukup banyak. Jadi kayak apa ya, rasa enggan untuk memulai hal baru itu bakal kerasa banget. Rasa enggan untuk mulai hal baru, rasa enggan untuk belajar hal baru itu ya mau nggak mau pasti ada di situ. Ada apa ya, ada sense of familiarity yang sulit untuk dilepaskan. Ya ini kalau coinsnya sebanyak ini ya aku nggak bisa bilang enggak kalau ini kayaknya readingan soal kondisi finansial kalian bulan ini. Haha. Ya gimana enggak gitu, maksudnya ya aku nggak tahu sih, masih ada kartu yang lainnya, cuma sekarang aku mikirnya gitu aja sih, jadi biar gampang aja. Ya bisa jadi ntar di akhir readingan aku ralat. Cuma kalau ngeliat two of coins di sini adalah kalian yang akhirnya mempertimbangkan. Iya, sebelumnya kalian juga paham, mungkin sebelumnya kalian juga ngerti kalau kalian nggak bisa ngelakuin kerjaan ini selamanya. Kayak si Seven of Coins ini ya pada akhirnya. Dan menariknya Seven of Coins ini, apa yang kalian lakukan di pekerjaan sebelumnya mungkin itu setelah proses transisi ini mungkin bakal berbuah, ngerti gak sih, kayak setelah kalian udah ngerjain kerjaan A sekian tahun misalnya, terus kalian tiba-tiba harus berhenti dari situ. Selama ngerjain kerjaan A, kalian kepikiran, ini aku nggak bisa kerja di tempat ini, aku nggak bisa kerja di tempat A ini lama-lama sebenarnya, nggak bisa kayak gini terus. Entah karena kalian ngeliat jenjang karirnya nggak worth it gitu, atau si scaling dari dari gajinya nggak worth it ke depannya kayak gitu. Makanya kalian juga sebelumnya sempat kepikiran, ini kayaknya aku harus nyari sumber penghasilan lain deh, nggak bisa cuma dari kerjaan A ini aja. Akhirnya kalian harus cabut aja dari tempat kerja A, terus kayak kan gue bilang apa, mencarilah kalian lagi. Atau mungkin sebelumnya kalian udah mencari dan sekarang kalian kayak udah nggak punya pilihan lain untuk ya udah gue pindah ke sini. Yang tadinya kalian menimbang-nimbang antara koin 1 dan koin 2, sekarang koin satunya udah dicabut. Ya udah kalian cuma punya koin 2, ya koin 2 itulah yang akhirnya kalian ya udahlah di sini aja gitu. Cuma menariknya adalah kalau ngeliat Seven of Coins, apa yang kalian kerjakan selama ini di kerjaan sebelumnya gitu, di koin sebelumnya itu nggak hilang, itu terakumulasikan sebenarnya. Jadi mungkin iya betul, kalian dituntut untuk berubah, untuk beradaptasi dengan hal baru, dengan tempat kerja baru, dengan lingkungan baru. Cuma pengalaman kalian di tempat kerja sebelumnya tidak mendadak jadi obsolete, tidak mendadak jadi tidak relevan. Itu yang tadi gue bilang, itu yang tadi harus gue ralat. Ya pengalaman kalian nggak tiba-tiba jadi gak relevan juga. Pengalaman kalian tetap relevan. Apa yang kalian tahu di pekerjaan sebelumnya tetap bisa kalian aplikasikan di sini. Itu sama-sama coins bukan? Iya nggak sih? Cuma bedanya kalian mungkin dulu sebelumnya nge-manage 2, terus kalian harus nge-manage 1 sekarang.
Kayak sebelumnya kalian ngejuggling antara si koin satu dan koin 2, tapi sekarang kalian cuma bisa fokus ke koin 2 ini aja. Koin satunya udah nggak mungkin kalian pakai lagi. Dan disitulah akumulasi itu terjadi gitu. Jadi yang aku rasain bakal ada growth, bakal ada perkembangan yang kesannya atau yang rasanya mungkin lebih apa ya, lebih kuat gitu, lebih ekstrim, kayak ekstrim growth gitu. Cuma aku masih belum yakin soal itu. Terus kenapa ada Three of Swords di sini? Kenapa aku nggak ngerti? Kenapa? Why? Oke, I have no idea. Tadi aku udah yakin loh. Tadi aku udah bikin narasi yang solid so far. Kayak 4 bukaan kartu ini narasiku udah solid loh, serius. Aku udah yakin dengan oke, kita bawa ke storyline ini, let's go gitu. Begitu ngeliat Three of Swords di sini sama Knight of Wands di sini, aku why? I have no idea. Cuma aku pikir kalau ngeliat that Three of Swords di sini adalah kalian yang ngerasa kayak keberhasilan kalian saat ini adalah bentuk balas dendam kalian atas mungkin sebelumnya kalian ada kegagalan, atau mungkin di tempat kerja sebelumnya kalian diberhentikan dengan tidak terhormat, ya singkatnya dipecat kayak gitu. Jadi kayak ada rasa dendam yang emang harus ya aku nggak expect sih, cuma kayak itu harus dilampiaskan sih. Iya, itu harus dilampiaskan pada akhirnya. Itu kayak apa ya, kayak ada perasaan dimana kalian invest waktu, tenaga, bahkan materi sekian lama, terus yang kalian dapat di hasil akhirnya ya kayak pengkhianatan kayak gitu. Kalian malah dikhianati di situ. Iya, apalagi kalau di dunia startup kayaknya udah wajar sih, kayak udah nggak aneh. Cuma apa ya, ini yang akhirnya mungkin jadi drive kalian, atau ini mungkin yang akhirnya yang bikin cerita kalian saat ini tuh beda dengan kemarin. Soalnya kemarin mungkin kalian masih, yang jadi drive, yang jadi dorongan kalian ya udah kalian fokusnya cari materi, cari cuan. Iya. Sekarang enggak, motivasi kalian untuk bekerja ada hal lain. Ada hasrat untuk menaklukkan, ada hasrat untuk ada keinginan untuk balas dendam somehow. Agak lucu sih ke situ, cuma kayak iya, masa iya sih, kayak jadi motivasi kerja kalian sekarang nggak cuma lagi soal cari materi juga, tapi ini ada motif balas dendam di balik itu. Cuma mungkin balas dendamnya nggak selalu atau nggak mesti soal kalian balas dendam ke orang lain yang udah menzolimi kalian di masa lalu. Nggak selalu soal itu sih, dan aku juga nggak berharap seperti itu ya. Serius man, aku nggak kayak jalan balas dendam tuh bukan jalan yang baik untuk ditempuh. Jadi let's say kalau ngeliat Knight of Wands di sini, aku ngelihatnya, dan ini interpretasi yang bisa agak kupaksakan di sini, soalnya kalau sebelumnya kalian motivasi kalian buat kerja adalah cari cuan, mungkin di sini motivasi kalian buat kerja bisa juga soal kalian menemukan ambisi akhirnya di apa yang kalian kerjakan, begitu deh. Iya, kalian menemukan ambisi, kalian menemukan nggak cuma kebutuhan, tapi juga akhirnya nggak cuma soal memenuhi kebutuhan, tapi juga akhirnya ada proses mental yang diekspresikan di situ. Itu yang mungkin bikin kerjaan kalian ke depannya bakal lebih personal. Dan ini juga mungkin death di sini ini berperan sangat besar. Soalnya kalau nggak ada death di sini, kayaknya kalian hidupnya bakal lurus-lurus aja. Maksudnya lurus-lurus aja atau kerjaannya bakal lurus-lurus aja dalam artian yang nggak selalu baik. Maksudnya kalian kerja clocks in sama clocks out doang kayak gitu kan. Kerja absen datang, absen kerja pulang.
hari-hari gitu aja gitu, nggak ada ambisinya, nggak ada kayak ya udah cuma buat eh, ya datang absen kerja pulang. Nggak, tadi aku mau nge-skip datang absen pulang, nggak begitu. Nggak begitu, makan gaji buta gitu, nggak. Cuma ini kayak datang absen kerja pulang, datang absen kerja pulang. Nah sekarang udah karena ada eh, proses transisi ini, karena ada that, kalian datang absen kerjanya tuh jadi ada motivasinya, jadi ada ambisinya yang pengen kalian kejar di situ. Ada something to prove gitu, ada hal yang pengen kalian buktikan di sini. Oke, aku nggak, ya makin gak expect ya. Ya kesini makin apa ya, kesini makin makin plot twist ya. Ada Eight of Cups di posisi kalian. Ini kalian yang ironisnya kalian yang pengen segera meninggalkan. Ya kalau ngeliat Eight of Cups di sini mungkin ada kekecewaan di masa lalu, aku nggak ngerti. Mungkin ngelihatnya kayak, ya mungkin tadi aku kayaknya terlalu fokus sama finansial, sama material thingsnya gitu, sama hal materialistiknya gitu, sampai mungkin aspek perasaannya kamu agak terlupakan. It's ya banyak hal yang terjadi di secara emosional di diri kamu sebenarnya, ya kan? Ya mau nggak mau sih ini kayak, ya pada akhirnya kamu bekerja nggak cuma ya aku udah bilang itu berkali-kali sih, cuma di sini kalau ngeliat Eight of Cups sama Ace of Cups ini kerasa banget kayak kalian yang lagi nyari kebahagiaan dari apa yang kalian kerjakan. I mean di bulan-bulan ini kayaknya soal itu deh. Kayak mungkin sebelum-sebelumnya kalian kerja ya udah kerja aja gitu. Kerja cari uang, nggak terlalu mikirin apakah kalian happy atau enggak di sini. Yang penting dapat uang, yang penting ada hasilnya jelas, ya udah kalian kerjain. Cuma aku nggak tahu ini kayak date-nya di sini ya, bentuknya apa gitu buat kalian. Yang jelas ini mengubah banget gitu, kayak ya sakit hati banget sih kalian di sini. Walaupun nggak harus sakit hati banget ya, kayak ya sakit hati, aku tahu itu bukan pengalaman yang menyenangkan, cuma itu bisa jadi salah satu conduit dari perubahan di hidup kamu. Itu bisa jadi salah satu trigger buat kalian berubah. Dan itu yang bikin akhirnya kalian sadar kalau oh enggak, kerja tuh nggak cuma soal cari uang, tapi aku juga harus bahagia ngejalaninnya. Aku juga harus bisa, ya kalau ngeliat Night of One tuh aku juga harus punya ambisi, nggak bisa di sini-sini aja gitu, nggak bisa cuma soal kerja cari uang, apa sih ya, nggak bisa datang absen kerja pulang, nggak bisa kayak gitu. Datang absen kerja, bahkan di situ kita lupa makan siangnya di mana, ya nggak sih? Ya, datang absen kerja makan siang, aku mau bilang apa sih, aku mau bilang makan siang terus keluyuran, tapi nggak etis soalnya kayak kan ada tuh yang gitu, datang absen kerja makan siang keluyuran absen pulang, ada tuh yang begitu. Cuma nggak enak lah kalau aku bilang begitu. Cuma ngerti nggak sih kayak kalau gitu terus kan siklusnya kayak nggak ada kepuasan batin di situ, nggak ada yang kita buktikan dari apa yang kita kerjakan di situ. Oke, kita punya Four of Coins. Lucunya ini malah ini apa sih, ini bikin aku harus callback lagi dari narasi 3 kartu yang tadi udah dibongkar di awal. Cuma ini yang kalian cari. Ngerti gak sih? Something to be proud of, hal yang bisa kalian banggakan, hal yang bisa kalian tunjukkan ke orang-orang. Mungkin to some degree hal yang pada akhirnya itu jadi obat dari rasa sakit hati kalian di selama proses transisi ini. Kalian ngebuktiin ke orang-orang, kalian ngebuktiin ke diri kalian sendiri kalau kalian worthy of apapun itu yang kalian inginkan.
Dan ini juga kalau ngeliat Four of Coins ini juga ngebahas soal boundaries ya, soal gimana kalian ada self boundariesnya ke orang-orang. Kalau sebelumnya di Two of Coins aku ngeliat ada orang ngejuggling dua dua prioritas. Mungkin sebelumnya kalian kerja tapi nggak cuma kerjaan kalian doang yang kalian kerjain, mungkin kalian ngerjain kerjaan orang, terus kalian ngerasa kayak nggak bisa kayak gini terus nih, kayak gajinya sama kok tapi kok gue ngerjain kerjaan dia juga begitu, padahal gaji gue sama dia dibayarnya sama segitu, tapi kerjaan dia kok kerjaan gue juga gitu. Di sini kalian bisa lebih lebih kuat masang boundaries atau masang batasan dia buat diri kalian, supaya kalian nggak ada di posisi kayak gitu lagi, supaya kalian bisa lebih fokus ke diri kalian sendiri dan apa yang ingin kalian capai di pekerjaan ini. Oke, di sini ada Ten of Swords, tapi Ten of Swords di sini walaupun biasanya aku ngeliat Ten of Swords sebagai kartu beban pikiran, tapi aku nggak ngeliat seperti itu, soalnya ini kayak bentuk completion atau bentuk kesempurnaan dari Three of Swords. Gimana Dal? Ya bentar. Ya aku juga agak gimana Dal. But please hear me out, oke? Okay? Kalau ngeliat Three of Swords di sini dia ada ada kekecewaan, ada patah hati. Ten of Swords di sini dia udah lepas dari patah hati gitu. Jadi kalau ngeliat Three of Swords ini yang sakitnya cuma di hatinya doang, kalau Ten of Swords enggak, yang sakitnya udah sekujur badan. Tetap nggak bisa sih. Nggak, maksudnya ngerti nggak sih, kayak ya sih itu harusnya aku nggak. Ten of Swords di sini positif tapi nggak positif dalam artian gitu, kayak apa sih dah, kayak aduh anjir lucu banget sih, kayak nggak. Ten of Swords di sini nggak artian sakitnya sekarang jadi sekujur badan juga sih, nggak, maksudnya kayak kalian udah nggak khawatir lagi soal soal itu, soal apapun yang sebelumnya bikin kalian sakit hati di masa lalu gitu, sekarang udah jadi kayak piece of cake, udah nggak mengganggu kalian lagi di Ten of Swords. Ya, salah satunya mungkin karena kalian ada sakit hati lain, kayak mungkin karena kalau kemarin sakitnya cuma di hati doang, sekarang yang sakitnya udah di sekujur badan, men. Udah nggak ngaruh gitu, sakit hati udah nggak kerasa. Bisa nggak sih kalian mikirin, kalian ngebayangin kalimat barusan gitu diucapkan dengan ada yang positif kayak gitu, kayak bisa lah ya, bisa dong. Ya soalnya itu yang coba ingin aku sampaikan. Walaupun aku nggak dapat analogi yang 100% bisa aku yakin kayak gitu. Cuma ya itu begonya aku sih. Ya, mohon maaf. Otakku cuma bisa sampai situ. But I hope you guys get the point lah ya. Dan ini juga aku ngerasa harus nge-callback dan aku ngerasa harus nge-mention lagi soal Three of Swords di sini. Ya jelas ini conduit atau hal yang diperlukan supaya kalian mau berubah, cuma ini bukan hal yang buruk sih. Ya sakit-sakit dikit di proses transisi atau di proses kalian berubah jadi pribadi yang lebih baik, ya wajar. Ya aku lagi ngebelain Ten of Swords di sini by the way. Susah ya bang. Kalau kita udah biasa ngelihat satu kartu dan identik dengan makna tertentu gitu, kita mau bikin makna yang lain juga pada akhirnya kayak agak sulit. Apalagi dengan cue visual yang sejelas ini. Makanya kemarin aku sempat mikirin buat pakai deck lain. Aku mikirin buat pakai Tarot of Thoughts sebenarnya. Soalnya dia nggak terlalu, ya dia gambarnya abstrak, dia nggak terlalu portrayal, dia nggak ngepotret hal spesifik, aku bisa lebih luwes bawain interpretasinya. Cuma kalau ngeliat Ten of Swords kayak gini, mau nggak mau ya interpretasi aku kayak barusan. Ya cuma aku harap itu hal terdekat dari apa yang coba aku sampaikan di sini.
Di titik ini nggak ada lagi yang bisa ngeganggu kalian, nggak ada lagi yang bisa nyakitin kalian di sini. Kalian udah well, apa sih, kalian uh, udah bisa masang batasan yang jelas antara ya di diri kalian dan orang-orang sekitar. Kalian nggak ngebiarin diri kalian ngejagling masalah kalian dan masalah orang lain lagi. Sekarang prioritasnya udah jelas dan kalian bisa dan sekarang kalian bisa lebih bangga, bisa lebih apa ya, atau harapannya ke depannya kalian bisa lebih bangga dengan apa yang kalian kerjain dan lebih emotionally fulfilled. Secara emosional itu lebih memuaskan. Ya harapannya ke situ, dan apapun yang menyakiti kalian di masa lalu sekarang udah nggak bikin kalian sakit lagi. Grup 2 kalian udah kuat. Ya perubahan besar di bulan ini kayaknya, walaupun mungkin dalam prosesnya nggak sebulan juga gitu, ngerti nggak sih? Ya walaupun dalam prosesnya nggak makan waktu sebulan juga, cuma ya itu tetap perubahan besar, bukan? Ya, dan ya juga ya, aku bilang bulan ini ya, nggak bulan Mei saat video ini aku record. Jadi ini timeless guys. Bisa kalian tonton kapan aja. Iya, perubahan besar kalian bulan ini. Ya aku mikir, iya, kalau kepikiran kalau hal ini harus terjadi di satu bulan ini doang, di bulan Mei doang, kayaknya agak. Tapi ini timeless sih. Ini video ini bisa kalian temukan kapanpun. Iya. Jadi grup 2 kayaknya gitu aja. Iya, gitu aja, soalnya aku nggak tahu lagi. Ten of Swords ini mau nggak mau sama Three of Swords di sini. Ya mungkin aku mempertimbangkan pakai deck baru. Aku coba masukin input deck terakhir. Nge-input deck lain di sini agak error. But anyway, grup 2, kalian terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk subs, like, sama komentar. Ya, kata-kata baik yang kalian tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Oke. Hampir lupa. Personal reading. Minggu lalu aku sempat curhat soal aku yang mulai bikin personal reading, walaupun minggu lalu aku masih di tongkrongan, masih teman-temanku. Sekarang aku udah cukup percaya diri untuk nge-release project itu, kalaupun bisa disebut project. Jadi buat yang minat dengan personal reading, ya tadinya aku mikir buat bikin video promosinya, cuman ntar kayaknya kalau agak luang waktunya aku bikin video promosinya. Cuma yang bisa aku janjiin sih, pembawaanku di personal reading mungkin bakal seperti ini aja. Aku nggak akan, ya aku biar gimana pun aku nggak akan tiba-tiba jadi psychic. Tidak sih, kayak kemarin aku sempat nanya, jadi gue ini beneran psychic, kayak beneran punya bakat atau beneran punya kekuatan supernatural, atau emang kelamaan main kartu doang. Makanya kayak, ya kemarin temanku si Holly itu yang personal reading dengan aku kayak gitu, kayak Del ajar tarikan apa sih, kayak ini emang kartunya begini li, ini nggak aku apa sih, tahu kan aku kalau aku personal reading tuh decknya cuma aku shuffle sekali gitu. Jadi sambil ngobrol aku shuffle, terus begitu si kliennya udah siap, ya udah decknya aku simpen. Dan selama shuffle tuh aku shuffle aja gitu. Ya walaupun ada metode shuffle kayak shuffle sambil dihitung atau shuffle sambil di apa gitu, itu buat ya itu trik-trik curang selama aku main kartu yang aku tahu bisa kayak gitu. Cuma kan aku nggak begitu. Maksudnya aku nggak positioning juga di situ. Dan aku nggak tahu gitu kayak konteks apa yang bakal dia tanyain. Jadi kalau ternyata kartu yang keluar tuh cocok dengan konteks yang dia tanyain, aku juga kaget kayak gitu, kayak ngerti nggak sih, kayak personal reading kemarin tuh agak awkward dan agak ajaib. Soalnya ya apa sih, kliennya takjub, akunya takjub kayak gitu, kayak kliennya kaget, akunya kaget. Lah kok gitu, lah kok lu kaget Dal. Iya harusnya gue kaget ya, bentar. Anjir lucu banget itu, kayak gali ini heart of the card. Destiny draw.
Gitu apa sih, kadang aku juga takjub, kadang aku juga kaget lah kok gitu ya, tapi make sense iya sih, tapi kok gitu ya, nggak tahu deh. Ya kadang aku nanya bener, aku beneran psychic atau aku beneran punya heart of the card ya, jadi aku kayak kayak protagonis Yu-Gi-Oh Destiny Draw, nggak tahu deh. Anyway, grup 2 daripada aku kelamaan ngeran, daripada aku iya, mending aku tutup di sini. Yuk banget buat waktunya kalian. Selamat malam, have a good night. Yeah, welcome grup 3. Malam ini temanya apa yo? Aku masih ingat gak sih? Dua grup 3 lagi. Perubahan besar di bulan ini. Benar sih? Iya, perubahan besar di bulan ini. uh, aku begitu lihat tuh offshore di sini ya. Kalau ngomongin ini perubahan yang menuntut kamu untuk punya blind faith. Faith ya, blind faith grup 3. Jadi ini perubahan yang akhirnya uh, mengharuskan kamu untuk percaya. Agak sulit soalnya ya kalau ngelihat Two of Swords ya, ini aku berat banget bilangnya soalnya aku pribadi nggak segampang itu buat percaya. Aku pribadi orang yang bakal overthinking, orang yang bakal ya bakal gelisah kalau disuruh buat nyemplung gitu aja tanpa tahu kita nyemplung kemana. Kayak kalau ada di posisi kayak ini, di apa ya, di blindfold kayak gini, ditutup matanya kayak gini, aku sendiri bakal berontak, aku sendiri bakal kesulitan nentuin pilihan. Apalagi kalau konteksnya ini ya, perubahan besar bulan ini, terus ya udah lu percaya aja kayak gitu. Nggak, bayangin aku ada di posisi kalian sekarang, aku buka apa ya, aku klik readingan ini, terus aku berakhir di grup 3 ini, terus tiba-tiba terus ya si tarot readernya bilang buat perubahan besar bulan ini kayaknya lu mending percaya aja deh Del. Kan kampret ya, kayak maksud lu apa nyet? Gak segampang itu buat aku percaya, apalagi kayak percaya sama hal yang secara rasional, apalagi secara rasional gak masuk akal. Gimana caranya aku bisa percaya kalau buat melangkah aja mataku harus ditutup kayak gini? Siapa yang bakal menjamin kalau perubahan besar ini bakal berakhir baik buat aku ke depannya? Ngerti nggak? Iya, makanya agak sulit buat aku mau ngebawain grup ini. Iya, dan aku ya seperti yang kalian tahu, aku punya pilihan untuk ya untuk mulligan, untuk mengulang spread ini. Tapi aku begitu ngeliat tuh offshore, ada pesan di sini dan aku nggak bisa ngeles, aku nggak bisa nggak shuffle ulang. Sebelumnya sempat aku shuffle ulang soalnya kayak nggak relevan gitu rasanya. Cuma tuh offshore di sini relevan, cuma akunya aja yang ada di posisi untuk enggan menerima pesan yang lucu ya. Ya aku menyampaikan pesan ini ke kalian, tapi akunya sendiri masih enggan untuk ada di posisi, atau masih enggan untuk menerima pesan ini buat diriku sendiri. Jadi grup 3 ya, kita di sini sama-sama jalannya bareng-bareng. Tuh kan gue bilang juga apa gitu, lu percaya aja Dal, susah amat. Iya, crossing to of sword kita punya 9 of coins. Kayak mungkin keadaan kalian sekarang secara pribadi juga udah baik sih. Kalian sendiri sekarang mungkin nggak menginginkan perubahan besar yang besar-besar amat di hidup kalian. Kayak perubahan besar kalian sekarang apa ya, yang mana agak aneh sih kalau kalian mikir gitu. Terus ya terus berakhir di grup 3 ini, kayak kalian nggak mengharapkan perubahan besar apapun di bulan ini, tapi kalian klik di sini kayak oke. Aku respect banget sih kalau kalian lakuin itu karena karena emang bagian dari notification geng tuh gak sih, kayak orang yang begitu lihat notifikasi videoku udah diupload terus mereka langsung klik, so sweet.
Thank you banget ya buat kalian yang yang sudah ya. Padahal aku upload video di jam-jam yang sepi lagi, di jam-jam yang gak wajar, jam 5 pagi. Terus kalian begitu ngeliat notifikasi video aku naik, kalian langsung klik. Sweet. Aku tadi sampai mana? Oh ya, sampai 9 of coins. Ya mungkin kalian sendiri nggak mengingin apa ya, nggak mengharapkan perubahan besar dalam waktu dekat, atau ya kalau ternyata hidup kalian sekarang sedang baik-baik aja, serba berkecukupan gitu, ya agak wajar sih kalau akhirnya perubahan besar ini jadi hal yang agak kurang kalian welcome nih kehidupan kalian, yang menuntut kalian untuk udah percaya aja ya, kita punya niat baik kok di hidup kalian ke depannya. Susah amat gitu aja. Ya bentar, niat baik gimana dulu? Hidup gue sekarang udah baik-baik aja nyet. Banyak protes. Cuma ya kita balik lagi ke Two of Swords di sini, dia ada ya, hidup dia emang nggak kurang satu apapun, cuma mungkin ya mungkin bahkan secara finansial atau secara material baik-baik aja. Ini lebih ke proses mental kali ya. Jadi ada mindset mungkin, dan aku pikir kayak ini lebih ke, kalau aku pribadi sih, ini lebih ke apa yang kalian pikirkan, lebih apa yang what's on your mind. Udah kayak Mark Zuckerberg gitu, udah kayak di Facebook belum sih nanya gitu, what's on your mind. Ya perubahan besarnya mungkin ya kalau secara finansial atau secara material kalian serba berkecukupan dan emang nggak butuh-butuh banget atau nggak menginginkan perubahan besar di bagian situ, mungkin perubahannya lebih ke yang sifatnya mentally. Secara mental kalian berubah. Iya, emang secara mental kalian berubah. Three of Swords. Ini jujur yang kalian di sini, kalian yang ya klub patah hati di sini. Aduh nggak bisa nih. Ya aku terlalu apa ya, kelamaan pakai deck ini sampai aku terlalu mengidentikan kartu tertentu dengan emotional state tertentu. Kayak ngeliat Three of Swords ini bawahnya kayak ini aku udah kartu patah hati, makanya begitu ngeliat Three of Swords ini aku bilangnya kayak ini siapa nih, kayak kuat patah hati di sini, mana suaranya. Iya, ada rasa patah hati yang aku nggak tahu ya kalau ngeliat dari Three of Swords terus tengahnya di sini ada Two of Swords. Ini lukanya cukup dalam, dan ini lukanya ya luka ini yang akhirnya bikin kalian sulit untuk ngambil keputusan. Kayak yang aku pikirin ya, kalau ternyata kalian punya kesulitan untuk percaya, untuk melangkah di dalam gelap, melangkah dengan mata ditutup seperti ini, mungkin sebelumnya ketakutan itu atau rasa tidak percaya itu muncul karena sebelumnya kalian sempat tersandung, sempat terjatuh begitu kalian meleng. Ngerti gak sih, kayak mikirnya kayak meleng sedikit aja ini aku bisa jatuh, bisa kesandung. Gimana kalau aku jalan sambil mataku ditutup, aku jalan sambil meleng aja aku jatuh kayak gini gitu, aku sampai luka kayak gini. Gimana aku sekarang jalan dengan mata ditutup, men, lebih bahaya lagi. Kayak, dan pengambilan kesimpulan lebih bahaya lagi itu kan itu kan pengambilan keputusan yang sangat logis ya, sangat rasional. Itu kayak ngambil keputusan itu sama kayak 1+1 sama dengan 2. Kalau aku jalan meleng sebentar aja, aku bisa jatuh, aku bisa jatuh, aku bisa sakit kayak gini. Gimana kalau aku jalan pakai mata ketutup, men? Itu lebih serem lagi. Iya kan? Itu secara rasional itu secara logis itu rasional, itu logis gitu. Dan mungkin ketakutannya itu datangnya dari situ, dari luka-luka masa lalu kalian, dari hal buruk yang kalian alami di masa lalu yang bikin kalian sulit buat percaya lagi, sulit untuk apa ya, mungkin sulit untuk mendengarkan intuisi kalian seperti itu. Padahal jelas-jelas intuisi kalian di sini sedang menuntun kalian untuk ke Nine of Coins, atau at least apa sih, intuisi kalian sedang menuntun kalian ke
ke, aku nggak tahu ya tujuannya kemana, harusnya aku buka di sini sih, tapi ya kita lanjutin. Ya untuk kebahagiaan kalian. Iya, kenapa sih kayak ini, udah aku bilang pengen ku lanjutin ntar, tapi kayaknya harus dilanjutin sekarang. Oke, di pas endernya kita punya Nine of Cups. Ya, crossing the reading kita punya Nine of Coins. Aku buka nggak ya? Aku buka atau aku terusin dulu? Ya, keputusan, decision. Kalau ngomongin Nine of Cups kita, but let's say Nine of Cups-nya di sini Nine of Cups kebalik, oke? Let's say di sini kalian di masa lalu mungkin karena ngelewatin atau karena sempat kena Three of Swords, kalian nggak lagi tahu apa yang bikin kalian bahagia. Gitu aja dulu ya. Nah, aku ragu soalnya Nine of Cups ini ada dua interpretasi, di mana aku ngambil Nine of Cups secara straight, secara upstraight, secara kebalik, secara reverse. Aku pengen ngelihat Nine of Cups ini secara reverse dulu. Jadi setelah patah hatinya kalian kehilangan kebahagiaan kalian nggak tahu lagi apa yang bikin kalian happy di sini. Dan itu yang akhirnya, kalau pada akhirnya yang tadi aku bilang gitu, Two of Swords di sini sebenarnya lagi nuntun kalian ke kebahagiaan kalian, cuma kaliannya dituntut untuk menuntun dan dituntut untuk percaya dengan buta seperti itu. Kaliannya sendiri sekarang nggak tahu apa yang bisa bikin kalian happy. Kalian sendiri sekarang udah kehilangan definisi kalian soal kebahagiaan itu sendiri. Ya aku tahu sih pemakaian kataku di kalimat barusan redundant ya. Cuma yang bikin kalian happy sebenarnya apa? Bisa jawab nggak? Personal aku nanya ini tuh ke diriku sendiri sekarang. Yang bikin aku happy sekarang apa? Apa hal yang aku pikirin, bahkan kalau nggak ada Three of Swords ini, kalau aku nggak punya luka ini, kalau aku nggak ngerasain rasa sakit hati ini, yang bikin aku bahagia sebenarnya apa? Dan di atasnya kalian, atau crowning reading, kalian punya Four of Coins. Tadinya aku mikir kayak kalau Nine of Cups-nya ada di crowning, terus Four of Coins-nya ada di pas energi, bakal lebih make sense. Jadi Nine of Cups-nya nggak perlu aku baca kebalik. Tapi kalau ternyata Nine of Cups-nya nggak aku baca kebalik, mungkin sebelumnya kalian ada di masa overindulgence. Atau iya, jadi kayak apa sih, yang mungkin yang membutakan kalian sekarang adalah karena di masa lalu kalian terlalu overindulgence. Overindulgence itu apaan ya? Overindulgence tuh terlalu apa ya? Terlalu dibutakan oleh nafsu, nggak? Terlalu apa ya? Terlalu tahu nggak sih kalau orang hidupnya terlalu happy, dia biasanya jadi kurang peka dengan penderitaan orang. Ya kayak gitu. Atau apa ya? Overindulgence tuh terlalu bersenang-senang kayak gitu. Makanya dan mungkin kesenangannya sifatnya terlalu indrawi kayak gitu, terlalu apa yang bisa dia lihat atau apa yang bisa dia rasa kayak gitu. Makanya sekarang begitu kalian dituntut untuk mendengarkan intuisi kalian dan meninggalkan hal-hal, segala keindahan yang sifatnya indrawi itu, bahasaku apa sih, ngerti lah ya. Ya, meninggalkan hal-hal yang sifatnya indrawi itu dan mendengarkan intuisi kalian. Dengan kata lain kayak apa ya, kayak tapah hening kayak gitu. Tau gak sih yang benar-benar ninggalin segala sensory attachment. Itu bikin kalian agak sulit buat maju. Soalnya kadang jalan menuju apa ya,
apa yang kalian inginkan gitu, apapun konteksnya. Yang mana kalau ngeliat Four of Coins di sini adalah hal yang benar-benar kalian ingin keep, ingin kalian pertahankan. Itu kadang mengharuskan kita untuk meninggalkan segala kebahagiaan itu. Ya kalau ngeliat Nine of Cups ini jelas yang kalian cari bukan kebahagiaan, kalian mencari yang lebih dari itu. Soalnya ya ini agak itu sih, ini agak kriptik kedengarannya, cuma pada akhirnya karena kalian pernah ngerasa sakit hati gitu, pernah ngerasa sakit, dan kalian juga pernah ngerasa bahagia banget gitu, ngerasain sakit yang banget dan bahagia yang banget, kalian akhirnya sadar kalau rasa sakit dan bahagia itu, kesedihan dan kebahagiaan itu bagian dari satu koin yang sama. Dan itu udah gak relevan lagi. Mau kalian seneng kah, mau kalian sedih kah, hidup kalian udah di atas dari itu. Perubahan besar di hidup kalian tuh adalah kesadaran kalian untuk melihat bahwa kesedihan dan kebahagiaan adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Ada kesadaran seperti itu yang terbuka, tapi untuk sampai ke kesadaran itu, mata kalian harus ditutup dulu. Maksudnya, mata indrawi kalian, mata dunia kalian harus ditutup dulu. Atau ya, sensory attachment kalian harus dilepaskan dulu. Soalnya kalau nggak gitu, kecenderungan manusia, kalau mereka belum bisa melepaskan segala keterikatan indrawinya, sensory attachment, mereka bakal lebih cenderung mencari kesenangan dan menjauhi kesulitan, kesedihan. Padahal itu jelas-jelas dua sisi dari satu koin yang sama, tapi kita kekeh, kita pengen senang, kita pengen bahagianya aja. Yang mana kayak ya kalau ngelihat kalau ngelihat masa sekarang ini relevan banget nggak sih yang begitu? Future energy-nya kita punya Ten of Coins. Ini yang tadinya kalau ngeliat Ten of Coins di sini, Nine of Coins ini cuma kelihatan sebagai iming-iming doang nggak sih? Ya kayak Ten of Coins di sini adalah the whole movie gitu. Iya, the whole movie full duration. Dia aku mau bilang bukan Cam Rip, tau gak sih bukan Cam Rip? Aduh anjir. Iya. Jadi aku buka aib, ya nggak apa-apa deh. Iya, kalau ngelihat Ten of Coins ini dia full movie gitu, nggak cuma trailer, dia full movie, dia no cam rip, bener-bener Blu-ray, kualitas 4K Blu-ray. Kalau Ten of Coins ini dia cuma iming-imingnya doang, cuma trailernya doang, dia cuma teasernya doang. Jadi kebahagiaan yang sekarang seolah nih ya ngehalangin kamu untuk berangkat, untuk percaya apapun yang kamu miliki saat ini, yang ngehalangin kamu buat maju, yang kamu pengen stay aja di sini gitu. Hidup kamu sekarang udah cukup di titik ini itu ya. Apa yang bakal kamu dapetin di depan sana tuh jauh lebih besar. But it takes blind faith untuk sampai ke situ. Even to some degree kamu harus mampu untuk melepaskan apa yang kamu miliki saat ini. Kamu harus ngelepasin itu walaupun tanpa tahu ada jaminan Ten of Coins di depan sana. Kamu harus bisa ngelepasin Nine of Coins kamu sekarang ini dengan percaya buta tanpa bertanya. Ya aku tahu itu sulit sih. Ya aku sendiri aku harus ngelepasin apa sih segala kenyamanan yang aku punya, segala kemapanan yang aku punya saat ini buat dapetin
ten of coins yang ada di depan sana gitu. Itu sulit. Apalagi nih ya, ten of coins ini dia kayak koinnya tuh kan bersinar terang banget ya di sini. Tapi kita harus ngejalanin proses menuju ke sininya sambil mata kita ditutup. Yang mana mata kita ditutup tuh kita nggak tahu gitu. Maksudnya kita nggak kelihatan silaunya si ten of coins di sini. Bener-bener buta kita selama perjalanan menuju ten of coins ini. Dan pahitnya lagi, ada kemungkinan kita bakal kehilangan nine of coins yang udah kita miliki buat sampai ke ten of coins itu. Bukan hal yang mudah, bukan? Iya, itu udah kayak bertaruh pada semesta. Kita percaya pada intuisi, tapi di sisi lain juga ya itu kayak bertaruh pada semesta, bukan? Walaupun iya sih kadang aku selalu berusaha untuk percaya kalau ya Gusti Allah tuh punya niat baik di hidupku ke depannya, punya rencana baik gitu buat aku ke depannya tuh. Cuma kalau kalau aku harus sampai ke sana dengan keyakinan penuh mata ditutup kayak gitu, jujur aku pun berat gitu. Apalagi ada kemungkinan aku harus bisa mengikhlaskan apa yang aku miliki sekarang. Apalagi kalau yang aku miliki sekarang aku udah ngerasa cukup dengan itu gitu. Tapi kamu udah disiapin buat rencana yang lebih besar lagi dari depan sana. Nggak mau, aku udah nyaman di sini. Ya mana jalannya harus sambil mata ditutup lagi. Bener-bener blind fight. Iya, itu ibarat ya kita jalan modal iman, men. Aku tahu ya kayak banyak ustadz-ustadz, banyak tokoh-tokoh religius yang mengkampanyekan hal itu. Kalau kita jalan modal iman mah udah pasti cukup lah, nggak akan mungkin nggak nyampe. Iya, tapi saya bukan tokoh-tokoh religius itu. Aku nggak bisa ngejual ide atau gagasan yang aku sendiri masih belum seyakin itu. Aku sendiri masih bermasalah untuk percaya soal itu. Nggak berarti aku nggak pengen percaya. Aku pengen banget percaya kalau Allah tuh punya rencana baik buat aku ke depannya. Iya, cuma aku jalaninnya dengan mata tertutup. Benar-benar modal iman doang aku buat sampai ke situ ya. Dalam perjalanannya ya bakal banyak takutnya kalau aku pribadi. Aku takut kesandung lagi, kayak yang tadi aku bilang. Ini aku jalan meleng dikit aja aku bisa kesandung. Gimana aku jalan full sambil nggak lihat ya aku bisa kejeblos kemana coba. Ketakutan seperti itu tetap ada. Dan keinginan untuk nge-keep apa yang udah aku miliki sekarang dan gak, iya, itu juga ada. Tapi aku tetap harus jalan. Aku tetap harus jalan. Gak berarti aku stuck di sini. Iya, aduh, iya. Soalnya ada chariot di sini. Chariot mah harus jalan ya nggak sih? Lucu banget. Ini yang kadang aku mikir aku tuh beneran psychic atau emang kartunya aja yang sakti kayak gitu. Kayak ngerti gak sih? Kayak aku tuh beneran punya bakat untuk apa sih, ambillah quote unquote meramal atau emang kartunya doang yang emang menunjukkan itu. Seringnya sih aku ngerasa enggak sih ini memang kartunya doang. Oke, kalau main card game tuh ini bukan skill issue, ini emang deck issue-nya aja. Iya, ini deck issue bukan skill issue. Kayak apa, ini faktor decknya lebih kayak draw-nya atau luck-nya. Nggak tahu sih, aku nggak begitu percaya luck sih, aku lebih percaya sama statistik. But you get it lah, kayak chariot ini kayak datang entah dari mana. Begitu aku bilang tapi aku harus jalan, ngerti gak sih? Aku tetap harus jalan ini walaupun dengan mata tertutup. Dan ada chariot di sini, yang mana chariot tuh udah lu jalan aja pasti nyampe. Kumpret emang. Ya sih, bisa seajaib itu kadang readingan tarot. Ya chariot itu soal ya udah jalan aja, maksudnya kayak
udah pasti nyampe. Dan kalau ngomongin kalau ngomongin apakah tujuan kamu bakal terlaksana, ngelihat chariot di sini ya udah pasti terlaksana. Ini kartu Victorious ya, dan ini chariotnya yang dia bener-bener dia bener-bener kayak muncul dari tengah samudra gitu nggak sih? Jadi kayak from the depth of the sea, dia surfacing, atau dia keluar ya pokoknya from the depth of the sea, si chariot ini muncul. Jadi kayak depth of the sea di situ aku ngeliat kayak pemikiran mendalam. Iya, soalnya kesadaran mendalam soal kebahagiaan dan kesedihan tuh adalah bagian dari hidup yang gak bisa dihindarin. Ngerti gak sih kenapa tadi aku bilang ya, tapi aku tetap harus jalanin ini. Pada akhirnya aku jalanin ini. Jujur, kenapa aku ya, yang bikin aku mau atau bisa terus jalanin hidup dengan mata tertutup ini gitu, bukan karena aku tahu ada 10 of coins di depan sana. Ya aku tahu gitu, cuma saat ini aku jalan dengan mata tertutup. Aku bahkan nggak bisa lihat silau-silaunya 10 of coins di depan sana. Bukan dorongan, motivasi atau drive aku untuk sampai ke 10 of coins itu bukan 10 of coins sebenarnya, tapi kesadaran kalau bahagia dan sedih itu adalah bagian dari hidup yang nggak bisa aku hindari. Aku cuma bisa terus maju. Kalau sekarang aku dapat senang, bahagia, ya syukuri. Kedepannya aku dapat sakit hati, dapat sedih juga, ya syukuri. Itu bagian dari hidup. Hidup terus maju, hidup terus jalan. Tergantung kitanya mau ngejalanin hidup kayak gimana. Dan kalau ngeliat ada 9 of coins ini, aku nggak ngerasa kalau ya nggak sih, 9 of coins ke 10 of coins cuma beda 1 coins doang, ya nggak sih? Ya nggak sesignifikan itu. Soalnya motivasinya udah bukan lagi motivasi buat mencari kebahagiaan hidupnya. Iya, kemarin aku sempat berdebat itu soal temenku. Ya, enggak, bukan soal temenku, sama temenku. Iya. Aku sempat berdebat gitu sama si Dean dulu. Kampret, aku kalau ngomongin si Dean tuh nggak bisa enggak nge-spill namanya. Harusnya aku sensor, harusnya aku blip. Tuh nggak apa-apa. Jadi kayak dulu dia tuh pernah bilang kalau manusia mah drive-nya itu adalah mencari kesenangan, menghindari kesakitan. Nggak bisa enggak. Terus aku kayak nggak bisa gitu ya. Ya kalau gitu mah apa bedanya kita dengan binatang, dengan hewan? Maksudnya harus kayak goals kayak gitu tuh harusnya bisa ditranscend, bisa diangkat derajatnya. Nggak cuma mencari, ya hidup manusia tuh harusnya nggak cuma soal mencari kesenangan dan menghindari kesakitan doang. Dan kalau ngelihat Three of Swords di sini dan Nine of Cups di sini, rasanya kalian grup 3, kalian udah sangat paham soal itu. Kalian udah sangat paham kalau hidup tuh, ya kalau kebahagiaan dan kesedihan tuh udah bagian dari hidup, nggak bisa kalian hindarin. Dan kalau ngelihat Nine of Coins di sini sama Ten of Coins di sini, sebenarnya apa yang dijanjikan di depan sana dengan apa yang udah kalian miliki sekarang tuh nggak jauh beda. Bener kalau kalian sempat mikir ya aku udah punya segalanya saat ini, bener. Tapi kalau kalian mikir kalian punya segalanya saat ini dan itu bikin kalian malas buat maju, itu yang salah. Ya, kalau kalian ngerasa punya segalanya saat ini, kalian gak butuh 10 of coins karena kalian ngerasa udah punya 9 of coins di sini dan kalian berhenti ngejalanin hidup, ngerti gak sih? Kalian berhenti jadi member of society yang fungsional, kalian berhenti untuk ngejalanin hidup dalam artian kalian nggak contribute lagi, atau kalian nggak ya balik lagi sih, kalian definisi kalian soal hidup yang hidup tuh kayak gimana. Cuma ya kalau akhirnya rasa berkecukupan itu bikin kalian berhenti ngejalanin hidup, ya itu yang salah. Harusnya dengan rasa berkecukupan itu kalian bisa lebih berani ngambil keputusan dalam hidup. Ya nggak bisa enggak.
Kayak bahkan lingkungan sekitar kalian pun menginginkan kalian untuk terus maju. Iya, ini kartu ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Chariot amat, Eight of Wands di sini. Nggak ada pilihan lain buat kalian terus maju. Mau itu di depan sana ada Ten of Coins atau enggak, ya kalian terus maju dengan mata tertutup. Ya maksudnya mata ketutup ya nggak akan tahu juga di depan ada Ten of Coins. Kalau pada akhirnya di depan kalian ketemu gitu dengan Ten of Coins, kalian bakal ya alhamdulillah ini satu apa ya, ini akhirnya si Nine of Coins aku tersempurnakan. Ngerti gak sih? Yang tadinya cuma 9 sekarang udah 10, udah sempurna, udah gak butuh lebih dari ini lagi, terima kasih. Tapi kalian gak akan nemuin itu kalau kalian berhenti. Ya ada Justice card di sini. Dan tadi aku kayak secara nggak langsung aku udah ngeklaim grup 3 ini adalah grup aku. Main klaim aja sih kabret. Jadi personal. Iya, aku grup 3 ini ya aku Libra, dan aku kalau ngelihat ada justice atau ya ada justice di readinganku, mau itu di apa ya, aku nonton tarot reading di orang atau aku ngereading buat diriku sendiri, aku ngelihat justice sebagai sebuah konfirmasi kayak ya kayak emang begitu, emang benar begitu dalam dan justice di sini kayak ini kembali meyakinkan kalian, ini kembali apa sih, meyakinkan Two of Swords di sini bahwa semuanya udah sangat adil kok, semuanya nggak kalian nggak mungkin dicurangin di sini, walaupun istilahnya kalian jalan dengan mata tertutup sekalipun, udah nggak akan ada yang berani jegal, percaya sama gue kayak gitu. Kayak lewat justice ini dia seolah apa ya, meyakinkan kalian walaupun kalian kedepannya jalan dengan mata tertutup sekalipun, percaya sama gue nggak akan ada yang berani jegal, enggak, gue jagain kayak gitu. Udah apa sih, udah pasti kalian dapetin apa yang udah sepantasnya kalian dapatkan di sini. Dan di outcome-nya ada the moon, ada lucu ya, maksudnya pada akhirnya kalau ngeliat justice sama moon terus ada Two of Swords, ini kayak kalian bakal nemuin diri kalian di sini, walaupun kedengarannya agak aneh. Cuma ini cara supaya kalian bisa ketemu dengan diri kalian. Mungkin kalau dengan ngelihat Two of Swords di sini, kalian jalan dengan mata tertutup ya, analogi jalan dengan mata tertutup kayak gitu. Terus ada the moon di sini. Mungkin itu caranya supaya kalian bisa lebih kenal dengan diri kalian sendiri. Soalnya kalau kita jalan sambil lihat kiri kanan, apalagi sambil jalan sambil fokus ngeliat tujuan di depan, kita jadi lupa soal siapa yang sedang berjalan ini, siapa yang sedang menggerakkan kaki ini untuk sampai ke tujuan itu. Ngerti gak sih? Itu agak deep sih, agak berat sih. Aku tahu sih kalau kalian nggak nangkep di situ, aku paham banget. Soalnya aku juga wait, what, how? Cuma ini perjalanan sebenarnya tuh bukan perjalanan keluar. Serius, perjalanan yang sebenarnya adalah perjalanan ke dalam. Aku nggak bisa jelasin lebih dari itu, sorry guys. Ya, ini udah terlalu sufi, aku tahu. Ya udah, aku tutup aja di situ ya, biarkan endingnya jadi quote sufi kayak gitu. Jadi kayak quote-nya Rumi. Anyway, grup 3 ini seru banget grup kalian ya. Let me be in this moment, let me appreciate this moment. Terima kasih banget grup 3 buat readingannya. Kenapa aku yang terima kasih ke kalian? Ya soalnya ini cara nggak langsung kayak readingan buat aku juga. Jadi terima kasih grup 3 untuk readingannya. Agak aneh sih tarot reading kok berterima kasih ke audiensnya untuk readingannya. Iya, aneh banget emang.
Thank you banget buat waktunya, thank you banget buat supportnya, buat buat subs, like, sama kata-kata baik yang kalian tinggalkan di kolom komentar. Ini bener gak sih YouTube kalau aku bilang kata subscribe, si icon subscribe-nya bakal bakal glowing gitu warna pelangi? Nggak tahu sih. Subscribe-nya harus pakai ejaan Inggris atau Indo? Ya, nggak tahu sih. But anyway, oh iya, personal reading guys, ya, aku ninggalin, ya aku pasang nomor WhatsAppku di bawah buat yang tertarik atau buat yang minat buat personal reading bareng aku. Ya, tadinya aku mau bikin kayak video promonya gitu, cuma belum sempat aja, kayak ya belum sempat, belum ada waktunya, dan aku masih terlalu lelah belakangan, mentally, emotionally, jadi ya video promonya menyusul kali. Tapi term of service-nya atau syarat dan ketentuan untuk personal reading-nya udah kelar, jadi bisalah tanya-tanya, bisalah di kontak-kontak, atau butuh temen ngobrol waktu gabut. Enggak sih, aku kalau butuh temen ngobrol waktu gabut ya aku bakal balas juga pas lagi aku gabut. Ya siapa tahu gitu, soalnya aku sempat kepikiran serius dal mau masang nomor WhatsApp di apa ya, di deskripsi video, ntar kalau ada yang iseng gimana ya, nggak apa-apa, ntar aku balas aja pas lagi iseng kayak gitu. Iya kan, you reap what you sow. Ya, personal reading terbuka, aku rilis deh, iya. Nomornya aku tinggalin di kolom deskripsi. Call me aja. Oke, grup 3, aku udah nggak karuan ngomongnya, udah ngalor ngidur. Kalian selamat malam, oke? Have a good night.